Selamat pagi. Pelajaran kita hari ini mengenai unsur intrinsik dalam cerpen atau cerita pendek. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita pendek dalam sebuah cerita. Nah, unsur intrinsik cerpen terdiri atas tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Nah, yang perlu kita pelajari itu yang pertama itu tema. Tema adalah ide atau gagasan melatar belakangi sebuah cerita. Tema ini jarang ditulis secara eksplisit oleh pengarang. Untuk mengetahui tema, kita harus mengetahui dulu seluruh cerita, dan di situ dapat kita simpulkan apa tema dari cerita tersebut. Contoh tema dalam cerpen misalnya itu tentang persahabatan, pengalaman mengesankan, kesehatan, sejarah, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mengembangkan peristiwa dalam sebuah cerita. Tokoh dapat terdiri atas satu orang atau lebih. Tokoh-tokoh dalam cerita ini memiliki fungsi penting sehingga suatu cerita dapat terjalin secara utuh. Nah, berdasarkan pengelompokan, terdapat 3 jenis tokoh, yaitu tokoh protagonis atau tokoh utama, antagonis, tokoh penentang dari tokoh utama, dan tritagonis, penengah atau pendukung. Nah, yang ketiga itu penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan watak karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Ada 2 cara menggambarkan penokohan, yaitu teknik analitik yang disampaikan langsung oleh pengarang dan teknik dramatik yang ditentukan secara tidak langsung. Nah, yang keempat itu alur. Alur adalah plot, merupakan urutan kejadian atau peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Secara umum, jalan cerita terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang kelima itu latar. Latar meliputi waktu, ruang, atau tempat, dan suasana dalam cerita. Latar berfungsi untuk memperkuat situasi terhadap jalannya sebuah cerita. Yang keenam itu sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang pengarang terdiri 3, yakni sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Yang ketujuh, amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang. Biasanya amanat mengandung nasihat atau pesan moral yang tertuju untuk direnungkan kembali oleh pembaca. Amanat ini tidak disampaikan secara langsung, melainkan tersirat dalam isi cerita. Yang ke-8, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bentuk pengarang mengekspresikan pikiran atau ide melalui bahasa tulis, baik itu kalimat, dialog, atau kata-kata. Nah, di sini dituntut kepada siswa-siswa untuk mencari ke-7 unsur intrinsik yang Ibu berikan nanti kepada kalian melalui satu video atau drama dari cerita pendek Laskar Pelangi. Apalah arti 9-10 orang murid? Kita tetap dapat mengajar mereka kan, Pak? Tugas kita memanglah berat. Murid kita pun cuma sikit. Tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu ni. Kita semua harus punya cita-cita. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Lili. Ini! Lenggang. Di mana Harun Lenggang? Iya betul, pandai Harun. Setelah kalian menonton video Laskar Pelangi tersebut, kalian akan diberikan tugas untuk mencari 7 unsur intrinsik yang terdapat dari drama Laskar Pelangi.